حشى طربا وحين من زاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كافي وانتصباحا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام بمهر 30 جرام ذهبا وأدوات الصلاة حالا. قبلت نكاحها وتزويجها بمهر المذكور حالا. الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كافي وانتصباحا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan atas nama keluarga kedua mempelai disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Dimyati Natakusuma SH MH MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, beserta Ibu Haja Huri, yang saya hormati Kiai Haji Wawan, Prof. Wawan, Rektor UIN, yang saya hormati Abah Kiai Haji Mbai Sarip, Ketua PBFA, Sultan Kiai Haji Fatul Adim, serta kedua mempelai ini yang saya banggakan, Kakanda Haji Ali Yahya beserta Ibu Hajah Jihana. Ini kepada Bapak Ibu sekalian, Kang Haji Ali beserta Teh Jihan sudah siap. Bahan bakar itu sebetulnya akhlak budi pekerti. Mudah-mudahan Kang Haji ini tersenyum terus, Teh Jihan juga senyum terus. Memang satu kata bisa menyakiti, tapi satu senyum itu bisa mengobati. Ini luar biasa. Insyaallah keluarga ini akan bahagia. Keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah. Memang pernikahan itu ya tadi Kang Haji udah siap mengarungi, dan saya rasa Kang Haji sudah pengalaman bagaimana mengarungi lautan samudra yang banyak ombak, badai, petir gitu. Dan juga banyak ujian. Jadi kalau ujian itu al-makanul musibah, kata Ki Ma'ruf. Hidup ini penuh ujian. Jadi ujian ini kalau dasarnya cinta karena Allah, karena dasarnya sabar, ikhlas, dan syukur, ujian itu akan menguatkan cinta malah, bukan menghancurkan. Ini kehidupan yang ada. Nah ini Kang Haji Ali Yahya sudah
sangat kuat dalam menghadapi cinta ini, dalam menghadapi ujian ini. Jadi itu diantaranya. Dan bahan bakar mesin itu bahan bakar, dan juga perlu yang namanya saya sering ketemu Kang Haji di masjid. Jadi sudah siap bahwa mengarahkan rumah tangga ini adalah dasarnya kompas, gitu ya. Kapal ini akan nyampe dengan kompas. Kompas berarti dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Insyaallah dengan hadirnya para kiai, para tokoh, saya mengucapkan atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Kuncinya adalah doa restu dari Bapak Ibu sekalian untuk Kang Haji Ali dan Teh Jihan. Mudah-mudahan mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memang kalau sudah bersatu, keluarga ini bersatu, insya Allah akan menguatkan. Dan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pernikahan itu tidak ada orang yang menikah tanpa ujian, nggak ada. Pasti banyak ujian. Tinggal insya Allah dengan kekuatan Kang Haji dan Teh Jihan, mudah-mudahan mereka bisa menjadi uswah. Modal dari Kang Haji udah kuat bahwa laki-laki arijaluk wa munala nisa. Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Tapi saya tanya Kang Ali, gimana sama Teh Jihan gitu. Kata Kang Ali, katanya, man akromani ilal karim wa ma ahnahuna ilal lalim. Nanti yang artikan apa? Bahwa dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, dan ya banyak contoh dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan ini adalah pegangan bagi keluarga. Itu saja mungkin, dan terima kasih sekali lagi kepada Abah, terus Ki Fatul, Ki Mbai, Ki Wawan atas kehadirannya, dan Bapak Ibu sekalian mohon doa restu bagi kedua mempelai, mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lainnya. Kata Rasul, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu Allah ilaina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladzina faddalahumullah fadlan kabira. Perkawinan itu di dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, yang kuat. Di dalam Al-Quran itu ada 3 yang disebut mitsaqan ghalidha itu. Satu, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Saya ambil perjanjian dengan mereka Bani Israel dengan perjanjian yang berat. Jadi Israel dulu ada perjanjiannya dengan Allah. Yang kedua, perjanjian antara Allah dengan para nabi. Wa akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka, dari engkau Muhammad, kata Allah, dan dari Nuh, Nabi, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Saya ambil perjanjian mereka, perjanjian yang berat. Para nabi berat perjanjiannya untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, menuntun manusia ke jalan yang benar. Itu mitsaqan ghalidha. Nah, yang ketiga itu antara suami dan istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para istri itu mengambil perjanjian daripada kamu, para suami, dengan perjanjian yang berat. Kenapa kok perjanjian suami istri itu disamakan dengan perjanjian para nabi dengan Allah?
Karena memang sebenarnya kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, perjanjian antara suami istri itu sebenarnya perjanjian sesungguhnya itu adalah perjanjian antara suami dengan Allah. Syekh Nawawi mengatakan li'annal akhidh lil ahdi minkum haqiqatan huwallah bisababihinna. Sebenarnya yang mengambil perjanjian dalam arti hakikat itu adalah Allah mengambil perjanjian dari para suami, dan perempuan itu hanya perantara saja, sebab saja. Makanya itu hati-hati itu suami itu. Jadi ketika kita mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, atau saya terima nikahnya, itu sedang berjanji kepada Allah untuk menjaga istri kita, memelihara kita, istri kita itu sampai akhir hayatnya. Jadi hati-hati, bukan dengan istri itu, tapi dengan Allah. Makanya hati-hati, jangan sembarangan tuh. Ini peringatan buat kita semua, buat saya juga, buat Pak Ali Yahya juga, buat yang sudah tua-tua ini juga diingatkan lagi itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ittaqullah fin nisa, takutlah kamu kepada Allah terhadap urusan perempuan. Li'annakum akhadtuhunna bi amanatillah, karena kamu mengambil mereka, istri-istri kamu itu atas dasar amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu menghalalkan kehormatannya yang tadinya tidak halal jadi halal menggunakan kalimat-kalimat Allah. Hati-hati, itu kata Nabi itu ya. Jangan main-main itu. Nah ini makanya dinamakan sebagai mitsaqan ghalidha. Syekh Nawawi mengatakan kalimatnya itu perempuan memang ya, wa akhadna, dan istri-istri itu bukan istri tapi Allah, itu namanya, kata Syekh Nawawi, majaz aqli namanya itu di dalam ungkapannya itu majaz aqli. Hadirin sekalian, yang kedua, pernikahan itu untuk membentuk keluarga. Keluarga itu adalah suratun musagharah minal mujtama', gambar yang diperkecil dari masyarakat, unit terkecil masyarakat, miniatur masyarakat. Jadi keluarga itu miniatur masyarakat. Masyarakat itu adalah terdiri dari masyarakat, bangsa dan negara itu terdiri dari keluarga-keluarga itu yang dibentuk melalui perkawinan. Artinya apa? Kalau negara, bangsa itu baik, itu keluarganya baik, keluarga-keluarga itu baik. Kalau masyarakatnya buruk, ya, bangsa ini buruk, berarti keluarga itu buruk, pembinaan keluarganya itu tidak baik. Karena itu fungsi keluarga melalui proses perkawinan itu menjadi sangat penting, karena itu adalah merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu nasihat saya, ya walaupun saya tahu Pak Ali Yahya sudah tahu ini semua ya. Pertama itu betul katanya Pak Wakil Gubernur. Yang pertama itu niat, itu penting. Niatnya itu kita bukan niat apa-apa, niat ibadah, supaya jadi perkawinan itu bernilai ibadah dan bernilai pahala, punya pahala. Sebab kata Rasulullah, kam min amalin yutasawwaru min amali dunya fayasiru min amalil akhirah bihusnin niyah. Banyak amalan kelihatan amal duniawi, tapi dia menjadi amalan akhirat berpahala karena niatnya baik, husnun niyah, karena niat baik. Mungkin seperti perkawinan itu kayak amal duniawi, tapi ketika kita niatnya baik jadi ibadah. Nilainya perkawinan itu ibadah dan berpahala. Gitu. Sebaliknya, kamin amalin yutasawwaru min amalil akhirah fayasiru min amalid dunya
bisu ini ya. Banyak amalan kelihatannya amal akhirat, membangun masjid, ibadah, sholat, haji, tapi dia menjadi amal duniawi karena apa? Bisuin niatnya jelek. Karena niatnya jelek, walaupun bentuknya ibadah, kayak amal akhirat, nggak berpahala, bahkan berdosa. Makanya niat itu penting. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu gimana niatnya. Makanya yang harus diluruskan ketika bernikah itu niatnya itu supaya jadi ibadah. Nah, kepada yang tua-tua yang niatnya yang kawinnya sudah lama, barangkali dulu niatnya kurang baik, sekarang niat baru lagi. Namanya memperbarui niat lagi. Ya, barangkali dulu belum lurus niatnya supaya jadi ibadah. Nah, itu niat. Yang kedua, terimalah istri Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya. Terimalah suami Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya. Suami tanpa cacat tidak ada di dunia ini. Itu hanya dalam cerita. Istri tanpa cacat, tanpa kurang itu tidak ada. Pasti ada. Tapi ada lebihnya, ada kurangnya. Sebelum nikah tidak tahu suaminya kayak apa. Begitu sudah jadi suami baru tahu. Kalau tidur ngorok ternyata itu ngiler. Ya terimalah suami Anda dengan segala kengorokan, kengilerannya, dengan segala apa yang ada padanya. Perempuan itu ternyata tidak sama. Tidak sama perempuan itu. Ada yang sulit diajak bicara. Tidak seminggu sekali. Kalaupun dibicara di toel dulu, toel baru mau bicara. Tapi ada perempuan yang kalau bicara enggak berhenti-berhenti. Kayak petasan. Suaminya satu kalimat, dia 100 kalimat kayak petasan. Gitu. Ada juga istri itu yang sulit tersenyum. Kata orang kayak malaikat Malik. Katanya itu malaikat kan gak pernah tersenyum. Tapi ada perempuan yang gak pernah berhenti dari pagi sampai malam tersenyum terus ada. Tapi hati-hati kalau tersenyum terus, hati-hati itu. Nanti di kamar mandi juga tersenyum juga. Ada yang nurut sekali. Ditinggal dia kayak Siti Khadijah. Kata orang itu perempuan kayak begitu kayak ikan gak ada durinya. Yang ditinggal itu Siti Khadijah itu ditinggal Nabi tahannus di gua Hira, pulang disambut, diselimuti, bukan ada ya ayuhal. Tapi ada perempuan yang galak sekali. Kalau pergi nggak pulang-pulang seminggu, bukan disambut, disambit kata orangnya. Sambit itu ditimpuk. Ada. Jadi tidak sama. Terimalah istri Anda dengan segala kenurutan, kegalakan, kemanjaan. Ada juga yang manja gitu. Katanya kalau yang nurut itu, kalau istri Nabi itu Siti Khadijah. Kalau yang manja itu Siti Aisyah. Kalau Nabi mau tahajud malam, tidur celentang di depan. Istri muda celentang di depan mau tahajud. Kalau kita nggak jadi itu tahajudnya itu. Nabi digeser, dipinggirkan, diangkat, dia terus tahajud. Nah, jadi terimalah dengan segala apa yang itu. Karena kata Nabi kalau ada sesuatu yang in kariha minha syai'at, kalau kita itu benci dengan sesuatu yang ada padanya, radhiya minha ukhra, pasti ada sisi lain yang kita sukai. Ada yang kita tidak sukai, ada yang kita sukai. Jadi balance pasti ada. Ya. Jangan dari sisi yang kita tidak sukai saja, tapi ada juga yang sisi-sisi yang radhiya minha kita sukai. Jadi lengkap lah. Jadikan rumah tangga kita itu, saya nggak khusus ya kita aja, soalnya beliau pengalamannya. Rumah tangga yang sakinah, memang perkawinan itu tujuannya litaskunu ilaiha. Saya
bahwa keluarga yang sakinah itu kalau ada di dalamnya mawaddah, saling mencintai. Orang yang saling membenci tidak akan sakinah. Orang tidak menyukai, apalagi saling membenci, terus dinikahkan, nggak akan sakinah itu. Makanya kawin paksa itu tidak membawa sakinah. Ya. Yang kedua itu rahmah itu kasih sayang. Lalu mawaddah itu ya kalau masih setahun 2 tahun. Kalau sudah kesononya itu sudah enggak lagi. Makanya itu ada istilah dalam bahasa Arab itu waktu awal-awal itu namanya syahrul asal, bulan madu asal. Tapi kesononya syahrul basal, bulan bawang. Kalau bawang, malu mata kena bawang itu apa? Ya menangis, banyak menangisnya saja. Jadi kalau awal syahrul asal, kesononya syahrul basal. Kecuali di dalamnya ada rahmah, ada kasih sayang. Kasih sayang itu yang awet namanya itu. Jadi kalau ada suami punya istri, istrinya sakit, diurusi, dijaga terus, itu bukan mawaddah, itu rahmah. Kalau ada istri punya suami, suaminya sakit, diurusi terus dengan segala, itu rahmah. Kalau sudah ada rahmah itu tidak akan luntur kasih sayangnya itu. Dan yang ketiga, saya menambahkan yang ketiga, namanya husnul tafahum. Husnul tafahum itu saling pengertian. Nah, kalau saling pengertian itu pasti tidak akan terjadi konflik. Kenapa? Kalau husnul tafahum itu melihatnya dari sisi baiknya saja. Jadi apa yang baik saja. Jangankan benar, salah pun maklum. Lagi misalnya masak yang nggak enak, wah lagi tidak lagi konsen apa itu. Nah, tapi kalau dibangun di atas su'ut tafahum, salah pengertian, jangankan salah, benar pun disalahkan, pasti disalah-salahkan pun. Kenapa? Karena yanzuru bi'ainil ghadab, bi'ainil sukhti, karena dia melihatnya dari segi kebencian. Kalau orang ngerti benci itu nggak ada baiknya. Jangankan salah, benar juga nggak akan baik. Ya, jadi harmoni, sakinah itu kalau ada mawaddah, ada rahmah, ada husnul tafahum. Itu bukan hanya dalam keluarga saja, di dalam masyarakat pun, dalam bangsa pun, dalam negara pun. Kalau ingin harmoni, itu harus dibangun di atas prinsip-prinsip mawaddah, rahmah, dan husnul tafahum. Makanya Rasulullah mengatakan matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad. Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lain, sesama mukmin dalam hal tawadud itu bermawaddah, watarahum dan berrahmah, itu umpamanya itu diibaratkan kal jasadil wahid, kayak tubuh yang satu. Idza syaka min udhun tada'a sa'irul jasad. Kalau salah satu tubuhnya sakit, yang lain sakit semua. Karena satu tubuh. Itu antara mukmin yang satu. Apalagi suami istri. Suami istri hidup bareng. Jadi harus kal jasadil wahid. Jadi di dalam masyarakat pun kalau terbangun mawaddah, rahmah, nggak akan ada konflik. Bahkan dibuat konflik pun tidak akan konflik. Makanya ada cerita dulu orang yang sampai tua tidak pernah konflik. Suami istri sampai tua, sampai istrinya itu ngiler, pengen konflik. Bagaimana sih bertengkar? Tukaran ya, itu yang Jawa ini pengen tukaran ku preman sih. Jadi istrinya membuatkan suami baju
yang tangan kanannya itu kecil, tangan kirinya lebar. Kata istrinya nanti begitu dipakai oleh suaminya, marah, ini baju apa ini begini ini, begitu, saking kepengen konfliknya. Tapi begitu dipakai oleh suaminya, suami bilang apa? Istri saya kok pinter teman kayak istri Rabi kita gitu. Nah, saya ini tukang nulis. Jadi kalau nulis itu kan tangannya harus kecil, jadi enak. Tangan kanannya kecil, pas nulis. Habis nulis itu gerah, ongkep, panas. Zaman bengen malah ke AC lah, kipas angin lah, anaknya kipas dapur. Nah, karena tangan kirinya itu lebar, ya udah jadi gantinya kipas dapur. Pinter itu. Nah, artinya apa? Dibuat konflik karena sudah terbangun chemistry, sudah itu saling pengertian tadi, husnul tafahum. Jadi semuanya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وسلطانك صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ألف بين هذين العروسين كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين إبراهيم وسارة وكما ألفت بين موسى وصفورة وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا اللهم بارك لهما واجمع بخير بينهما اللهم يسر أمورهما وبلغ مرادهما وحصل مقاصدهما واقض حاجاتهما وأصلح جميع أمورهما أمور دينهما وأمور دنياهما اللهم ارزق الأولاد والأحفاد الصالحين لهما وارزق المودة والرحمة وحسن التفاهم بينهما اللهم أدم تعلقهما إلى آخر حياتهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Fahmi Hakim. And I'd say I do for the rest of my life with all that I have. I do. Selanjutnya adalah menyambut itu memberikan ucapan selamat kepada Bapak Sky is falling. I promise you I'm all no turning back. Every day. Every breath you take.
you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union we will move mountains, we will live on our knees. 'Cause he chose us in 100 lifetimes. He chose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will. When the sky turns black and he comes back, riding on the clouds every day, Ada posisi. Oke, sebentar Mbak. Izin every sekali. moment. 2, 3. Oke, lihat kamera belakang. Lihat kamera. We choose 1, 2, 3. Oke, terima kasih tim manajemen. Oke, bersama teman-teman. Kedua. Lihat kamera. 1, 2, 3. Yes, this is where it Oke, lihat kamera. I'll give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. This is where it starts. Satu, dua. I'll say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in. No turn.